Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 9 dengan nama kelompok Setrower akan mempresentasikan tugas besar wawasan umum kami. Adapun anggota kelompoknya yang pertama itu ada Muhammad Rizky Fernanda dengan NIM 11 18 10 63. Saya sendiri Nita Komalasari NIM 11 18 10 85. Lalu ada Aji Zulfan dengan NIM 11 19 10 05. Ada Muhammad Akbar dengan NIM 11 19 10 47 dan yang terakhir Wahyu Barka Syafaru dengan NIM 11 19 10 73. Next. Adapun judul dari makalah tugas besar kami yaitu teknologi sistem healthcare untuk monitoring pasien rawat inap di rumah sakit menggunakan Internet of Things atau IoT. Next. Outline-nya itu sendiri terdiri dari ada latar belakang, rumusan masalah, sistem healthcare, Internet of Things, ada teknologi sistem healthcare untuk monitoring pasien rawat inap, lalu masalah pada implementasi, solusi, analisa perkembangan ke depannya, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Oke, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh teman kami, Wahyu Barka. Oke, terima kasih Kak Yunita. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi kami dalam pengangkatan judul tadi, sistem healthcare untuk monitoring pasien rawat inap? Nah, jadi pasien di rumah sakit itu memerlukan pengawasan 24 jam. Dan apabila dari kita sendiri sebagai manusia kan tidak mungkin ya untuk mewujudkan hal tersebut. Makanya kami mengangkat judul ini agar pasien dapat selalu terawasi dan juga dapat segera dipenuhi kebutuhannya jika ada terjadi sesuatu. Lalu yang kedua, adanya perlakuan oknum dari tenaga medis yang tidak sesuai dengan SOP di rumah sakit. Nah, telah terjadi juga di beberapa pemberitaan bahwa ada dari oknum dari tenaga medis itu yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai, yang sebagaimana seharusnya. Makanya dari kami ingin membuat suatu sistem health yang di sini suatu sistem healthcare yang dimana dapat memberikan pengawasan terhadap pasien di rumah sakit sehingga tidak memerlukan pengawasan dari tenaga medis lagi. Oke, jadi selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi terdapat beberapa rumusan masalah seperti satu, apa saja tren teknologi terkini yang menerapkan sistem healthcare untuk monitoring dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di rumah sakit. Lalu yang kedua, apa saja masalah yang muncul saat pengimplementasian sistem healthcare untuk monitoring pasien rawat inap di rumah sakit. Lalu yang ketiga, apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Lalu yang terakhir, teknologi seperti apa yang akan muncul ke depannya? Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke. Untuk selanjutnya sistem healthcare yang akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Akbar. Oke, terima kasih moderator. Jadi sistem healthcare untuk mencapai tingkat kesehatan dengan mutu tertinggi serta merata keseluruhan maka diperlukan tatanan sistem kesehatan atau sistem healthcare. Adanya upaya pembentukan tatanan sistem healthcare dapat membantu untuk mencapai efisiensi serta kualitas pada kesehatan. WHO sendiri merumuskan tujuan sistem healthcare menjadi 3 bagian atau menjadi 3 kata yaitu efisiensi, equity, dan equality. Terdapat juga 2 bagian utama pada sistem healthcare itu sendiri yaitu sistem pelayanan kesehatan atau health service delivery system dan sistem pendanaan kesehatan atau health financing system. Selanjutnya itu ada Internet of Things atau IoT. IoT sendiri itu struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antar manusia ke manusia, yaitu dengan sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke komputer. IoT merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang saling bekerja sama melalui jaringan internet. Contoh sederhana dari pengimplementasian IoT sendiri yaitu seperti
pada kulkas yang dapat memberitahukan kepada pemilik kulkas melalui via SMS maupun email tentang makanan dan minuman atau stok apa saja yang sudah habis di dalam kulkas. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu teknologi sistem healthcare untuk monitoring pasien rawat inap. Nah, teknologi sistem healthcare ini sendiri merupakan sistem yang memanfaatkan internet konektivitas untuk sharing data atau berbagi sistem pengendali jarak jauh yang digunakan untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien rawat inap. Nah, dapat diketahui sendiri di setiap rumah sakit itu terkadang jumlah pasien rawat inap itu bisa bertambah banyak gitu. Jadi terkadang pelayanannya yang tidak optimal. Nah, untuk pemantauan sistem kesehatan itu sendiri ada 3 yang paling utama, yaitu ada suhu tubuh, detak jantung, dan cairan sisa pasien. Nah, untuk suhu tubuh sendiri itu kita tahu kalau misalnya suhu tubuh itu dalam pemantauan sistemnya itu perlu diketahui bahwa suhunya itu normal atau tidak, karena dapat mempengaruhi kerja jantung itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk kepada pasien rawat inap itu tenaga kesehatan juga perlu melakukan pemantauan cairan infus karena juga terkadang ada masalah seperti darah yang naik di cairan infus itu sendiri. Nah, sehingga sistem ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memantau kesehatan pasien rawat inap. Sistem ini nih yang pertama bekerja dengan menggunakan node sensor. Node sensornya ini bekerja dengan menghitung percepatan arus pada sampel yang digunakan untuk menentukan perbedaan besar sampel secara berturut-turut. Dan selanjutnya menambahkan perbedaan jumlah, di mana saat penjumlahannya lebih besar berdasarkan standar, maka akan dikirimkan pesan kepada pengiriman. Untuk selanjutnya itu gateway, yang dimana bekerja untuk menerima data dan sensor dalam manajemen jaringan. Selanjutnya yaitu diperlukan layanan web berbasis RESTful yang dirancang untuk memberikan respon yang cepat kepada user. Untuk aplikasi ini sendiri, dia akan bekerja di mana pertama kali sebuah pos panggilan itu kita akan masuk ke dalam untuk login dan mengidentifikasi dokter atau perawat yang menggunakan sistem ini. Setelah dilakukan login dan ditampilkan daftar pasien yang telah terdaftar di gateway, nah sistem terakhir yaitu aplikasi perangkat selulernya bertujuan untuk merender data sensor yang terima secara real time. Mekanisme ada 2. Yang pertama untuk skenario sistem monitoring kepada pasien. Sistem ini bekerjanya dengan cara si tenaga kesehatan atau perawat ini menginstal aplikasi sistem monitoring pada smartphone Android. Setelah berhasil, kemudian menjalankan aplikasi dan melakukan monitoring kepada pasien rawat inap, di mana saat ada pasien yang membutuhkan, maka tenaga kesehatan akan langsung menuju ke kamar pasien tersebut. Dan kedua itu skenario untuk menjenguk pasiennya. Ini digunakan sama keluarga pasien itu, di mana sama, pertama mereka harus menginstal aplikasi sistem monitoring pada smartphone Android-nya, lalu menjalankan aplikasi dan mencari daftar nama tentang pasien atau keluarganya yang ingin besuk gitu. Setelah itu akan ditampilkan informasi tentang pasien yang dicari. Nah, sistem monitoring ini sudah didapat ketahui memudahkan perawat dalam memonitoring si pasien rawat inap ini dengan dapat terkomputerisasi dengan baik. Dan selain itu, si perawat ini juga hanya memantau dari jarak jauh dan dapat langsung memantau semuanya gitu. Hanya dengan terhubung jaringan internet. Dan juga sudah memberikan informasi mengenai kesehatan pasien terkait suhunya, terus detak jantung dan sisa cairan infus. Nah, dengan adanya sistem monitoring berbasis IoT ini diharapkan dapat meminimalisir kelalaian dalam pemantauan seluruh kesehatan pasien rawat inap di rumah sakit tersebut. Next. Untuk selanjutnya, masalah pada implementasi akan dijelaskan oleh teman kami, Rizky Fernanda. Cek, apakah suara gue terdengar? Cek. Terdengar. Oh, iya. Oke, terima kasih Yunita. Jadi untuk masalah pada implementasi pada proyek kami itu, yang pertama itu keamanan dan proteksi data, yang dimana keamanannya itu ada bantuan internet proses sharing data lebih mudah sehingga membantu dalam pengiriman data.
belum dapat diakses pelayanan kesehatan dan juga oleh pemerintah. Tetapi juga terdapat tantangan dalam perlindungan keamanan privasi data yang apabila tidak digunakan dengan bijak dapat beresiko adanya kebocoran data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ditambah juga belum adanya kejelasan mengenai hukum perlindungan data pribadi, sehingga diperlukan sistem keamanan yang canggih untuk meminimalkan risiko kejadian. Kemudian yang kedua yaitu lokasi penyimpanan data dan ancaman serangan malware atau komputer virus. Yang dimana semakin banyak informasi medis, maka diperlukan sistem yang dapat menyimpan semua big data yang ada agar dapat mempermudah dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satunya digunakan teknologi cloud atau sistem komputasi awan. Selain dapat menyimpan big data, sistem cloud juga dapat meningkatkan proteksi data. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya minat rumah sakit untuk berinvestasi pada bidang kesehatan digital. Jadi masih banyak rumah sakit yang kurang paham terdapat manfaat sistem healthcare ini untuk monitoring pasien berbasis IoT ini. Yang adanya kekhawatiran dapat membuat kerugian di pihak rumah sakit tersebut, terutama yang masih menerapkan pelayanan secara tradisional. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini yaitu integrasi data berskala nasional yang semakin sulit. Jadi di seluruh Indonesia menurut data yang kami dapatkan di seluruh data Indonesia lebih dari 2.450 rumah sakit masih dikelola secara independen dan belum mempunyai standarisasi dan akreditasi internasional, yang dimana sistem pengumpulan dan penyimpanan data pada rumah sakit juga banyak yang dilakukan secara tradisional. Jadi hal ini menjadi tantangan bagi partner penyedia layanan kesehatan sistem healthcare untuk monitoring pasien berbasis IoT. Kemudian agar dapat melakukan integrasi data kepada rumah sakit, sehingga pekerjaan ini dapat menghabiskan banyak biaya dan waktu yang sangat besar. Karena itu, konsep sharing data antar rumah sakit dalam skala daerah maupun nasional menjadi tantangan tersendiri. Oke, next. Kemudian untuk adapun solusi dari project healthcare ini yang yaitu adapun router industri 4G yang dimana platform cloud system ini dapat menghubungkan fasilitas medis ke jaringan agar bisa dikontrol dan dimonitor pada jarak yang lumayan jauh, yang dimana fasilitas data ini juga dapat dikirim ke pusat jaringan nirkabel 4G yang dibentuk oleh router industri 4G. Penerapan monitoring kondisi jantung pasien rumah sakit selama ini masih dilakukan secara manual oleh pekerja medis. Oke, next. Jadi banyak solusi yang diterapkan untuk membuat sistem monitoring kondisi pasien ini agar sistem pemantauannya ini dapat dilakukan dari jarak jauh. Salah satunya adalah sistem monitoring terpusat pada rumah sakit yang bernama sistem telemedicine, yang merupakan bagian dari teknik biomedika yang bersifat multidisiplin, yang menerapkan teknologi elektronika, komputer, telekomunikasi, dan untuk mentransfer informasi kedokteran dari satu tempat ke tempat lain agar membantu prosedur kesehatan lebih mudah dan cepat. Untuk perawatan pasien ini jadi nantinya perawatan pasien ini akan berubah dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dari berbagai jenis layanan, produk, fasilitas, dan aplikasi baru yang akan terus muncul. Jadi dalam lingkungan ini pemantauan pasien akan memainkan peran sentral dalam membantu para pekerja medis di bidang kesehatan, terutama di bagian yang berada di rumah sakit. Okay, next.
Oke, untuk analisa perkembangan ke depannya ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Aji Zulfan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya adalah analisa perkembangan untuk monitoring pasien ke depannya. Jadi yang pertama, mobile device untuk monitoring pasien. Menurut para partisipan dari tim profesional dalam penelitian dan studi di Rumah Sakit Jerman University, perlu adanya perkembangan lebih lanjut terhadap teknologi monitoring pasien ini untuk ke depannya. Mereka menekankan kegunaan teknologi ini, terutama pada saat-saat darurat. Perlunya opsi dalam menambah pengaturan seperti peralatan wireless dan peralatan medis yang dapat saling terhubung. Para partisipan tersebut yakin bahwa menggunakan perangkat seluler seperti komputer tablet atau smartphone sebagai remote control dalam memonitoring pasien akan meningkatkan keamanan pasien, mengurangi jangka waktu di ICU, dan meningkatkan kepuasan kerja. Next. Selanjutnya adalah false alarm. Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi stres saat memonitoring pasien bagi staf dan pasien, yaitu dengan mengoptimalkan manajemen alarm untuk membatalkan kemungkinan terjadinya alarm yang keliru atau false alarm yang masuk dari perangkat seluler atau untuk mengurangi polusi suara. Untuk mengurangi gangguan false alarm terhadap dokter, sistem filter alarm melalui staf perawat dan transmisi alarm kritis pada perangkat seluler dokter dapat diterapkan. Ekspektasi untuk kedepannya yaitu mengimplementasikan Clinical Decision Support System atau CDSS untuk penyesuaian otomatis pada alarm melalui analisa tren. Selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem monitoring pasien rawat inap di rumah sakit ini berperan penting dalam lingkungan medis bagi masyarakat dan juga merupakan salah satu bentuk perkembangan IoT dalam bidang teknologi kesehatan. Teknologi ini dapat berguna untuk membantu pekerjaan rumah sakit dalam memonitoring pasien rawat inap dengan lebih praktis dan efisien. Perkembangan teknologi saat ini sangatlah cepat dan pesat, khususnya di bidang kesehatan, yang pastinya memudahkan masyarakat mengakses informasi-informasi tentang kesehatan. Revolusi 4.0 ini adalah penggabungan teknologi otomatisasi, dan internet yang berarti mempengaruhi banyak hal pada era digital saat ini termasuk dalam bidang kesehatan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan tugas besarnya. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like Waalaikumsalam. dan subscribe. Jangan lupa like. Ntar, ini aku matiin dulu.